Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar hari ini? Semangat anak-anak dalam keadaan yang sehat, tetap ceria, dan tetap semangat. Nah, anak-anak, kalau kemarin anak-anak sudah mengerjakan kuis di subtema 2, nah, kemarin juga betul sudah sharing tentang anak-anak belajar di rumah. Nah, hari ini kita akan bersama-sama belajar tema 1, subtema 3. Nah, kita sudah masuk subtema 3. Nah, di subtema 3 ini ada subjudulnya, yaitu bersyukur atas keberagaman. Nah, kita masuk di pembelajaran yang pertama ya. Oke. Nah, di pembelajaran yang pertama di sini ada muatan IPS. Di muatan IPS kita akan belajar bersama-sama tentang mengidentifikasi keragaman sosial, ekonomi, budaya, etnis, dan agama di provinsi setempat sebagai identitas bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik ruang. Nah, oke ya. Nah, yang kedua itu ada muatan pelajaran IPA. Nah, di muatan pelajaran IPA ini kita akan belajar menerapkan sifat-sifat ini dan keterkaitannya dengan indera pendengaran. Nah, kita berhubungan dengan telinga lagi ya. Baik, sebelumnya Buduma akan review dulu pelajaran minggu lalu. Nah, anak-anak masih ingat ya tentang jenis keragaman. Nah, salah satu jenis keragaman yang akan kita pelajari hari ini itu adalah makanan tradisional. Nah, Buduma yakin anak-anak pasti hobi untuk makan, suka dengan makanan, apapun itu makanannya. Oke, kita akan belajar makanan khas. Makanan khas tradisional itu adalah salah satu kekayaan dari budaya Indonesia. Nah, beragam bahan, bentuk, cara penyajian, dan cara pembuatannya itu tersaji di dalam makanan khas. Nah, sebelum kita mengupas tentang makanan khas, Buduma mau bertanya, siapa yang mengetahui jenis makanan tradisional yang dimiliki bangsa Indonesia? Terus dari mana asalnya? Ayo, siapa yang mau menjawab? Nah, anak-anak, Buduma yakin anak-anak pasti mengetahui berbagai macam makanan khas atau makanan tradisional Indonesia. Sebagai contoh, getuk itu adalah makanan tradisional atau makanan khas dari Pinter, dari Magelang. Buduma tanya lagi, kalau gudeg dari mana? Iya, dari Yogyakarta. Nah, di sini Buduma punya contoh tumpeng. Siapa yang belum pernah melihat tumpeng? Nah, sudah semua ya. Oke, nah, tumpeng ini adalah makanan khas atau makanan tradisional masyarakat Jawa. Ya, keseluruhan masyarakat Jawa, bukan hanya di Magelang, bukan hanya di Yogyakarta, bukan hanya di Jawa Barat, tapi semua pulau Jawa. Di Bandung juga ada tumpeng, di Jepara
juga ada tumpeng. Di Madura juga ada tumpeng. Nah, anak-anak, kita akan belajar tumpeng dulu ya, mengupas tentang tumpeng. Tumpeng itu adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang dibentuk kerucut. Nah, tumpeng ini sering ditemukan pada saat upacara keagamaan, upacara tradisional, atau selamatan lainnya. Nah, apalagi sekarang kita memasuki bulan Agustus. Pasti di perayaan 17 Agustus setiap kampung di rumah kalian itu pasti pernah mengadakan tumpengan. Ya, juga dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan. Nah, di dalam tumpeng itu bukan hanya nasi saja, tapi di situ ada lauk pauk dan jumlahnya ada 7. Nah, lauk pauk yang jumlahnya ada 7 itu melambangkan 7 pertolongan. Nah, lauk pauknya apa saja? Bebas. Ada telur, iya tidak? Ada perkedel, ada kering tempe, ada paha, ayam goreng, dan masih banyak lagi, ya kan? Nah, ini dia gambar tumpeng. Kalau anak-anak belum pernah melihat tumpeng, tapi cuma yakin anak-anak pasti pernah melihat tumpeng, atau mungkin saat ulang tahun, bosan dengan roti tar, dengan kue-kuean, kita buat tumpeng aja, nasi kuning, ya kan? Nah, anak-anak, tumpeng ini itu sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan secara bersama-sama. Nah, tumpeng ini bukan hanya berwarna kuning, tapi juga ada yang berwarna putih. Nah, tumpeng yang berwarna kuning itu memiliki arti kekayaan dan moral yang luhur. Nah, sedangkan yang putih itu adalah kesucian yang biasanya disajikan dalam upacara sakral. Nah, sudah jelas ya ini tentang tumpeng. Nah, anak-anak, Indonesia yang kaya akan keberagaman budaya, suku, agama, dan kepercayaan itu juga memiliki ribuan jenis makanan tradisional. Nah, makanan tradisional yang berasal dari berbagai suku bangsa di Indonesia itu merupakan identitas bangsa Indonesia. Berarti identitas bangsa Indonesia itu ada banyak. Apa saja? Makanan, pakaian, tarian, alat musik, bahasa, dan masih banyak lagi. Nah, tentunya kita harus bangga dengan kekayaan budaya Indonesia. Nah, salah satu wujud kebanggaan itu dengan cara apa? Nah, mempelajari dan mencoba beragam makanan tradisional. Nah, sudah yakin anak-anak pasti pernah mencoba makanan tradisional dari manapun ya. Misalkan, mungkin Mas Deo pernah mencoba makanan dari Palembang. Apa ayo? Empek-empek. Nah, misalkan lagi Mbak Cinta pernah makan makanan tradisional dari Medan. Ada kue apa di Medan? Pika Ambon. Nah, itu contoh ya. Nah, sekarang ini adalah latihan buat kalian, yaitu kalian mencari tahu apa ya? Nah,
Kalian hanya mencari tahu 2 contoh makanan daerah beserta asal daerahnya. Cuma dari tadi sudah menyebutkan banyak ya contoh makanan daerah, makanan tradisional serta daerahnya juga. Nah, silahkan anak-anak bisa mencari 2 contoh makanan daerah beserta asal daerahnya. Bisa ya? Oke, latihan ini anak-anak bisa kerjakan di buku tugas kalian. Seperti biasa, jangan lupa hari, tanggal kalian mengerjakan. Jangan lupa juga muatan pelajarannya. Oke anak-anak, baik. Kalau tadi kita belajar tentang makanan. Nah, sekarang kita belajar tentang pemantulan bunyi. Ini berhubungan dengan muatan pelajaran kita ya. Baik. Nah, jenis-jenis bunyi pantul itu ada 3 anak-anak. Yaitu yang pertama, bunyi yang memperkuat bunyi asli. Yang kedua ada gaung. Dan yang ketiga gema. Oke, kita mau bahas satu persatu. Nah, yang pertama, bunyi pantul yang memperkuat bunyi asli. Nah, di sini artinya adalah bunyi pantul bersamaan waktunya dengan bunyi asli, sehingga bunyi pantul memperkuat bunyi asli. Kita mau lihat contohnya. Nah, contohnya, suara akan terdengar lebih keras ketika bernyanyi dalam kamar mandi. Ya tidak? Siapa yang kalau sambil mandi sambil nyanyi? Nah, contoh yang kedua, suara musik dalam ruang tertutup akan lebih keras daripada saat berada di lapangan terbuka. Ya kan, saat kalian main drum di sekolah misalkan di ruang aula itu suaranya akan lebih keras. Tapi kalau kalian main drum atau tutuk-tutuk sesuatu di lapangan di luar kelas itu suaranya kurang keras. Jelas ya? Sama halnya ketika kalian berteriak di dalam kelas, di dalam ruangan, itu suaranya akan terdengar lebih keras daripada saat kalian teriak-teriak di lapangan. Nah, itu contohnya. Jelas ya anak-anak sampai di sini? Oke, kalau sudah jelas, kita melanjutkan di bagian yang kedua dari bunyi pantul, yaitu gaung atau sering disebut kerdam. Nah, apa sih gaung itu? Nah, gaung itu adalah ketika sebagian bunyi pantul terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya, sehingga bunyi asli menjadi tidak jelas, maka disitulah terjadi gaung. Ini hampir sama anak-anak dengan bunyi pantul yang pertama tadi. Ya, oke. Yang ketiga itu ada gema. Nah, gema itu artinya fenomena bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Contoh, mungkin anak-anak pernah masuk ke dalam suatu gedung yang gede, terus anak-anak berteriak, terus nanti ya tidak. Nah, itu namanya gema. Jelas ya? Baik, kalau sudah jelas, selanjutnya ada sifat-sifat bunyi. Nah, sifat-sifat bunyi itu ada 4, yaitu bunyi merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Yang kedua, bunyi dapat dipadukan. Yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Yang keempat, bunyi dapat diserap. Oke, nah anak-anak di sini Bu Doma punya video itu tentang, yuk kita lihat aja deh. Oke, silahkan
memperhatikan dulu. Percobaan penyerapan dan pemantulan bunyi. Cermin termasuk benda yang memantulkan bunyi. Busa spons termasuk benda yang menyerap bunyi. Sekarang kita tahu benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak atau lembut, berpori, dan memiliki tingkat kepadatan yang rendah. Sedangkan benda yang dapat memantulkan bunyi adalah benda yang permukaannya keras, rata, memiliki tingkat kepadatan yang tinggi dan tidak berongga. Nah, anak-anak, itu tadi video tentang lambatan bunyi. Nah, pembelajaran hari ini Budom akhiri. Besok Budom akan jelaskan kembali tentang video yang sudah Budom putar ya. Anak-anak siapkan pertanyaan dulu tentang video yang sudah Budom putar. Oke? Nah, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, rajin cuci tangan, jangan lupa luangkan waktu kalian untuk membantu orang tua. Oke, selamat sampai jumpa anak-anak. Tuhan memberkati.